Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Budidaya Tanaman Terong Belanda. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Reno Alfiansyah dengan NIM 2103011009. Saya Raffi Asmi Guzri dengan NIM 210301001. Saya Mutia Maharani dengan NIM 2103011004. Saya Riko Piki Pranata dengan NIM 2103011005. Dan saya Riko Triwalanda dengan NIM 2103011023. Adapun beberapa submateri yang akan kami sampaikan pada materi PowerPoint ini ialah yang pertama, klasifikasi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, syarat tumbuh, yang keempat, budidaya, dan kelima, manfaat. Yang pertama adalah klasifikasi tanaman terong Belanda atau Solanum betaseum. Terong Belanda atau biasa yang disebut Tamarillo memiliki nama latin Solanum betaseum. Tanaman ini berasal dari Peru dan merupakan keluarga terong-terongan yang memiliki keunikan dibanding terong lainnya. Dikarenakan perawatan tanaman terong Belanda yang cukup mudah, banyak sekali daerah di Indonesia yang menjadi sentral produksi tanaman ini, seperti Bali, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Adapun klasifikasi dari tanaman terong Belanda, yaitu termasuk dalam divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledoniae, ordo Solanes, genus Solanum, dan spesies Solanum betaseum. Baiklah, selanjutnya adalah morfologi tanaman terong Belanda, Solanum betaseum. Untuk daun, tanaman terong Belanda merupakan tanaman berdaun tunggal dengan warna hijau muda serta mempunyai bulu halus dan bertangkai pendek. Di sekitar cabang yang disokong dengan tangkai tumbuh daun dengan panjang 1-2 cm. Tanaman terong Belanda mempunyai daun yang di bawah permukaannya disertai tulang dan memiliki permukaan daun yang kasar. Untuk batang, tanaman ini memiliki tangkai yang panjang, satu dengan lainnya tumbuh sendirian atau ada yang berkelompok, sebanyak 3-12. Buahnya berbentuk seperti telur dengan ukuran panjang antara 5-6 cm dan lebarnya di atas 5 cm. Warna kulitnya ada yang ungu gelap, merah darah, oranye, atau kuning, dan ada yang masih memiliki garis memanjang yang tidak jelas. Terong Belanda yang masih mentah berwarna hijau agak abu-abu, warna ini akan berubah menjadi merah kecoklatan apabila sudah matang. Untuk akar tanaman terong Belanda berbentuk tunggang dengan kedalaman berkisar antara 30-60 cm. Fungsi dari akar tanaman terong Belanda ini adalah menyerap air dan unsur hara dalam tanah. Untuk bunga Tamarillo atau terong Belanda akan muncul pada akhir musim gugur sampai pada awal musim semi. Warnanya pink dan terletak pada ujung cabang batang serta biasanya berkelompok. Tanaman ini memiliki benang sari dan putik serta kelopak bunga yang berwarna ungu hijau. Tanaman ini melakukan penyerbukan sendiri tetapi kadang juga dibantu oleh lebah dan angin. Untuk buah dan biji, di dalam buah terong Belanda ini terdapat daging buah yang tebal berwarna kekuningan dibungkus oleh selaput tipis yang mudah dikelupas. Rasa buah ini seperti tomat dan teksturnya seperti buah plum dengan kandungan gizi yang relatif tinggi karena banyak mengandung vitamin A, C, dan serat. Lapisan luar dari daging buah terong Belanda ini banyak mengandung air, sedikit kasar dan sedikit mengandung rasa manis. Biji buah ini keras, berwarna coklat muda sampai hitam. Selanjutnya adalah syarat tumbuh tanaman terong Belanda, Solanum betaseum. Untuk iklim, terong Belanda merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada ketinggian antara 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Pada dataran rendah, pohon terong Belanda tidak mampu berbunga, sedangkan pada daerah sejuk dapat mendorong pembungaan. Untuk tanaman ini berbuah matang pada musim dingin di daerah subtropis, dan jika ditanam di daerah tropis, buah matang setelah udara dingin. Nah, terong Belanda tumbuh baik di daerah yang memiliki drainase yang baik pula, kandungan organik dan kelembapan sedang, serta tidak tahan terhadap genangan air.
Pohonnya berbuah lebat, berumur panjang, dan responsif terhadap pupuk kandang dan tempat-tempat kering. Pohon terong Belanda mulai berbuah setelah 1,5 sampai 2 tahun dan usia produktifnya antara 5 sampai 6 tahun. Yang selanjutnya adalah budidaya tanaman terong Belanda. Pertama adalah perendaman biji atau benih. Rendam biji terong Belanda dengan air hangat sekitar 55 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuan perendaman biji terong Belanda di air hangat adalah untuk mempercepat proses perkecambahan atau pergeriminasi biji. Saat biji direndam dalam air hangat, suhu air akan merangsang enzim dalam biji untuk bekerja lebih cepat dan mencegah lapisan biji yang keras. Hal ini akan mempercepat proses perkecambahan dan pertumbuhan bibit terong Belanda. Kemudian, air untuk merendam sebaiknya adalah air kemasan atau air matang. Rendaman air yang matang juga dapat membantu menghilangkan mikroba atau jamur yang mungkin ada pada biji, sehingga meningkatkan kemungkinan biji dapat tumbuh dengan sehat. Kemudian, saat akhir perendaman, jika ada biji yang masih mengapung, maka harus segera dibuang. Tujuan pembuangan biji terong Belanda yang mengapung saat perendaman adalah untuk mendapatkan biji yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan produktif. Yang kemudian, ambil biji menggunakan saringan dan cuci dengan air bersih atau menggunakan air matang. Selanjutnya, air matang adalah air yang sudah direbus dan dapat diminum secara langsung. Yang terakhir, tiriskan atau entaskan, atau dibiarkan di udara terbuka sampai kering sendiri. Tujuan dari meniriskan biji terong Belanda setelah direndam adalah untuk menghilangkan kelebihan air pada biji sehingga bibit terong Belanda bisa tumbuh lebih baik. Yang selanjutnya adalah penyemaian benih. Siapkan wadah penyemaian yang telah dilubangi sebagai sirkulasi atau berupa nampang, kaleng, dan lain-lain. Sehari sebelum semai, isi dengan media semai hingga 3/4-nya. Komposisi media semai yaitu tanah banding pasir atau sekam banding kompos adalah perbandingannya 1:1:1. Taburkan biji terong Belanda secara merata di media semai. Kemudian tutup benih dengan media tanam tipis-tipis. Semprotkan air yang halus atau dapat menggunakan spray. Tutup wadah semai dengan plastik bening yang diberi 3-6 lubang. Kemudian letakkan di tempat yang teduh. Jika media kering, buka plastiknya. Semprotkan air halus, tutup kembali. Kemudian ketika benih mulai berkecambah, buka tutup plastiknya. Jaga medianya agar tidak kering dan tidak terlalu basah. Semprotkan air halus 1-2 kali sehari bila medianya terlalu kering. Kemudian benih mulai bertunas dalam waktu 3-12 hari. Persemaian diakhiri setelah memiliki 3-5 helai daun. Tahapan selanjutnya ialah penanaman bibit terong Belanda. Langkah-langkah yang harus disiapkan yaitu, pertama, siapkan wadah atau tempat penanaman, atau dapat berupa polybag, pot, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Kemudian, polybag atau pot harus diberi lubang di bagian bawahnya. Masukkan batu-batu kecil agar lubang tidak tersumbat tanah. Sehari sebelum tanam, isi polybag atau pot dengan media tanam hingga 3/4-nya. Komposisi media tanam, yaitu tanah banding pasir atau sekam, banding kompos ialah 2:1:1. Setelah bibit terong Belanda memiliki 3-5 helai daun, pindahkan ke polybag atau pot. Dengan cara, buat lubang terlebih dahulu di polybag atau pot tersebut. Ambil bibit beserta tanah di sekitar akarnya. Masukkan ke dalam lubang dengan posisi tegak. Tambahkan tanah di sekitarnya. Kemudian letakkan polybag atau pot di tempat yang teduh. Setelah tumbuh daun baru, letakkan polybag atau pot di tempat yang terang. Lakukan perawatan terhadap tanaman terong Belanda. Selanjutnya yaitu perawatan tanaman terong Belanda. Langkah pertama itu, jika media tanam cenderung kering, siram 2 kali sehari, pagi dan sore. Namun, jika media tanam cenderung lembab, siram 1 kali sehari, pagi atau sore. Selanjutnya, lakukan pemupukan sesuai petunjuk pada kemasan masing-masing pupuk. Lalu pasanglah air atau penyangga ketika sudah tumbuh sekitar 15-25 cm. Jarak air dengan tanaman sekitar 6-7 cm. Selanjutnya, lakukan penyulaman jika bibit tumbuh tidak sempurna atau rusak atau mati. Lakukan penyiangan jika tumbuh gulma. Kemudian, lakukan pembumbunan jika tanah di sekitar tanaman tergerus. Semprotkan insektisida dan akarisida hanya jika diperlukan atau terserang hama. Yang terakhir, semprotkan fungisida hanya jika diperlukan atau terserang penyakit.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke panen dan pasca panen. Yang pertama itu panen. Terong Belanda dipanen pada usia 4 bulan dan bisa dipanen sebanyak 6 hingga 7 kali. Pengambilan buah dilakukan dengan cara pengguntingan atau pemetikan pada bagian tangkai tanaman terong Belanda. Yang kedua yaitu pasca panen. Yang pertama, lakukan sortasi sesuai dengan kriteria yang dikehendaki pasar. Kedua, lakukan pembersihan buah dengan menggunakan lap bersih kering. Yang ketiga, tempatkan produk dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Dan yang terakhir, lakukan pengemasan sesuai permintaan atau tujuan pasar. Gunakan kemasan yang memiliki daya lindung yang tinggi terhadap kerusakan, aman, dan ekonomis. Selanjutnya, ada manfaat dari terong Belanda. Yang pertama, mengandung senyawa antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang kedua, buah terong Belanda berkhasiat sebagai obat tekanan darah tinggi dan juga sebagai penyegar badan. Yang ketiga, untuk bagi pria, antioksidan ini memperbaiki mutu sperma. Yang keempat, meningkatkan elastisitas kulit. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Yang keenam, menjaga kesehatan mata. Yang ketujuh, menekan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan yang kedelapan, dapat mencegah diabetes. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai terong Belanda. Jika ada kurangnya kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih kepada dosen hortikultura kami, Bapak Antonio Marusi Payung. Kami selaku kelompok 3 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.